Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa kembali pada program Calon Guru Penggerak angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 pada tugas modul 1.4A6 demonstrasi kontekstual dengan fasilitator Bapak Parsono SPD MPD dan pengajar praktek Bapak Muhammad Afriyadi Ahsan SPD. Saya, calon guru penggerak atas nama Usman SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 2 Agung, akan mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah dengan 2 kasus. Penjelasan restitusi. Restitusi adalah sebuah proses keadaan bagi murid dalam memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Sebagaimana kita lihat bentuk segitiga restitusi di samping. Kemudian, fungsi bagi guru. Segitiga restitusi adalah proses tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kebahagiaan sesudah berperilaku jujur. Kemudian tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di kasus pertama, sebelum jam pembelajaran dimulai, Rinaldi mencoret-coret dinding kelas. Saya sebagai guru mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Rinaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Rinaldi? Baik, Pak. Alhamdulillah. Rinaldi, Bapak mau berbicara sama Rinaldi. Tapi berbicaranya kita di ruang kantor saja. Boleh, Pak. Oke, yuk kita ke kantor. Silahkan duduk Rinaldi. Iya, Pak. Rinaldi, tahu tidak kenapa Bapak mengajak bicara sekarang? Tidak, Pak. Betul tidak tahu? Tidak. Tadi Bapak mengambil pulpen ke kelas karena pulpen Bapak ketinggalan pas waktu pembelajaran kemarin. Bapak melihat Rinaldi sedang mencoret-coret dinding kelas. Betul, Pak. Betul. Ya. Mencuri-curi dinding kelas, kalau itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, nak? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Rinaldi, setiap manusia pasti berbuat salah. Termasuk Bapak Usman juga pernah berbuat salah. Mencuri-curi dinding kelas juga termasuk perbuatan yang Salah. Nah, sekarang Bapak mengajak Rinaldi berbicara pada hari ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak membantu Rinaldi untuk mencari solusi bagaimana agar tidak mencuri-curi dinding kelas lagi. Kemudian Bapak yakin Rinaldi pasti punya alasan kenapa mencuri-curi dinding kelas. Saya terinspirasi kemarin melihat media sosial mencoret-coret dinding. Kemudian Rinaldi senang melihatnya. Ya. Nah, kemudian mempraktikkannya di sekolah. Ya. Rinaldi ingat tidak kesepakatan kelas kita atau peraturan sekolah kita? Ingat, Pak. Ingat. Sekarang sebutkan. Memelihara dan menjaga fasilitas sekolah. Ya. Berarti memelihara dan menjaga fasilitas sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Apakah Rinaldi yakin? Yakin. Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah Yakin. juga disukai oleh Allah? Yakin. Rinaldi yakin? Alhamdulillah kalau sudah yakin. Karena Rinaldi sudah yakin, kira-kira yang harus Rinaldi lakukan supaya tidak mencuri-curi dinding kelas lagi apa? Membersihkan coretannya dan menyadari perbuatan yang telah saya lakukan. Ya. Kemudian ada lagi? Menaati dan memahami tata tertib sekolah dan meminta maaf. Ya. Kemudian ketika melihat di media sosial ada contoh yang tidak baik, tidak ditiru karena di media sosial ada yang tidak baik dan yang baik. Alhamdulillah Rinaldi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Ya. Sekarang pertanyaannya, kapan Rinaldi untuk melakukannya? Hari ini, Pak. Baik, mulai hari ini Rinaldi membersihkan coretan dan menyadari bahwa tindakan di media sosial tidak semuanya benar, ada yang salah dan ada yang benar. Kemudian meminta maaf dan memahami tata tertib sekolah.
Baik, terima kasih. Bapak yakin kepada Rinaldi menjadi pribadi yang baik, anak yang soleh, dan tidak lagi mengulangi. Amin. Maafkan Rinaldi ya Pak. Nggih, Bapak maafkan. Lain kali jangan lagi mengulangi, Nak. Ya. Nggih. Kasus kedua, Ais terkadang terlambat datang ke sekolah dan tergesa-gesa, sehingga terlambat masuk kelas. Saya sebagai guru mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ais hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Bapak ingin bicara sama Ais, boleh tidak? Boleh Pak. Ais tahu tidak kenapa Ais dipanggil ke kantor? Tidak Pak. Tidak tahu. Ais tadi pagi berangkatnya jam berapa? Jam 8:10. Jam 8:10. Peraturan di sekolah kita, kalau datang sekolah itu jam berapa? Jam 8:00. Nah, berarti Ais datang ke sekolah masuknya jam 8:10, sedangkan masuk ke sekolah jam 8:00. Maknanya Ais datang ke sekolah tepat waktu atau terlambat? Terlambat sedikit Pak. Oke, terlambat sedikit. Ini perbuatan baik atau tidak baik, Nak? Tidak baik Pak. Tidak baik atau perbuatan yang salah ya? Salah. Salah. Baik. Setiap manusia, Ananda Ais, pasti berbuat salah. Bapak Usman juga terkadang datang terlambat ke sekolah. Ais hari ini datang terlambat ke sekolah. Tapi Bapak berbicara sama Ais di sini bukan mencari siapa yang salah ya, Ananda Ais. Akan tetapi Bapak membantu Ais untuk mencari solusi bagaimana agar Ais tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan Bapak yakin Ais pasti punya alasan nih kenapa datang terlambat hari ini. Ais tidurnya larut malam, jadi bangunnya telat dan terlambat jadinya. Memangnya Ais jam berapa tadi malam tidurnya? Jam 10:30. Masya Allah. Ngerjain apa aja itu? Belajar atau apa? Membantu ibu merapikan pakaian terus main HP. Masya Allah, ternyata Ananda Ais sudah bisa membantu orang tua. Itu bagus Ais. Tapi setelah itu Ais nonton HP atau main HP sampai larut malam dan akhirnya terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Iya Pak. Ais masih ingat tidak peraturan atau kesepakatan kelas kita di sekolah? Ingat Pak. Ingat. Benar ingat Ais? Coba sebutkan Ais, apa saja kesepakatan kelas kita? Tepat waktu dan disiplin. Tepat waktu dan disiplin datang ke sekolah. Ais yakin tidak tepat waktu dan datang ke sekolah itu perbuatan baik buat kita? Yakin. Yakin. Berarti Ais meyakini dengan nilai ini? Alhamdulillah. Karena Ais sudah yakin. Kira-kira apa yang harus Ais lakukan supaya Ais tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Setelah selesai membantu, ibu harus tidur. Gitu. Terus apa lagi? Tidak main HP lagi kalau sudah waktu tidur dan minta dibangunkan kalau sudah masuk waktu salat subuh. Ya, yang membangunkan dirinya siapa nanti? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Alhamdulillah, Ais sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Ya. Sudah tahu. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kapan Ais mau memulainya? Hari ini Pak, sekarang. Hari ini sekarang. Baik, mulai hari ini setelah membantu orang tua masuk untuk tidur, maka langsung tidur, tidak lagi main HP dan minta dibangunkan ketika masuk waktu salat subuh agar bangun lebih awal dan tidak lagi terlambat datang ke sekolah dan menjadi tepat waktu serta disiplin ya. Ya, baik, terima kasih Bapak yakin kepada Ais bisa menjadi pribadi yang soleh, suka membantu orang tua, disiplin waktu datang ke sekolah. Terima kasih Ananda Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi. Setelah menjalani praktik segitiga restitusi bersama Bapak Usman, saya merasa paham bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik, belajar tentang tanggung jawab dan memperbaiki masalah. Terima kasih.
Nama saya Ais. Setelah menjalani praktik segitiga restitusi bersama Bapak Usman, saya belajar bagaimana cara mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi sehingga menjadi tidak terbebani dan merasa bersalah. Demikian, terima kasih Bapak Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.